Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Sebuah kafe di Manokwari terbakar. Merekam teman mandi dan sebarkan ke media sosial, seorang pemuda diringkus polisi. Ribuan motor hasil tilang menumpuk di Mapolres Merauke, pemilik diminta segera mengambil. Kafe yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari terbakar. Seluruh bangunan dari bagian depan hingga belakang dilalap api. Saksi mengatakan api berasal dari bagian dapur kafe, lalu dengan cepat menjalar ke bagian depan. Warga sekitar panik karena khawatir api merembet dan membakar bangunan di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api namun tidak mudah karena kafe di lokasi permukiman padat. Usai 2 jam berjibaku, petugas pemadam akhirnya memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran. Jam 4.45. Itu kejadiannya, apinya dari mana tadi? Apinya dari titik dapur. Dari LPG di ruangan ini. Untuk dalam kejadian ini ada yang korban jiwa? Untuk korban jiwa tidak ada. Tidak ada. Harta yang lain kita belum dapat informasi dari dapur. Tadi dalam proses pemadaman berapa lama? Pemadaman 2 jam. Sekitar 2 jam. Kita dari kabupaten dari arah depan, provinsi dari arah belakang. Intinya kita cuma lindungi api untuk tidak menyebar ke kiri kanan, kita amankan, yaitu kita langsung masuk ke tengah. Bapak, ini tadi ada keluhan dari masyarakat kalau petugas terlambat datang, mungkin bisa dijawab dari. Ya, kita terlambat datang itu cuma faktor informasi. Gitu informasi, kita merapat dari sana sekitar 20 menit. Dari arah titik kita punya start ke sini 20 menit. Kondisi yang memang terlambat. Ya, kondisi yang merambat ya kita begitu lepas dari sana kendaraan-kendaraan yang kadang-kadang tidak paham itu, mereka kita jalan sebentar. Tapi kita berusaha untuk keluar dari itu semua. Berarti sekitar 2 jam ya? 2 jam. Polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang pemuda diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Polda Papua Barat. Polisi meringkus pria ini di Konawe, Sulawesi Tengah, kemudian diterbangkan ke Manokwari karena dilaporkan merekam teman kerjanya sedang mandi dan menyebarkannya ke media sosial. Tersangka ini memang ada kecanduan dari dulu itu. Sebelum dia melaksanakan tugas di Tambrau ataupun di Papua ini, dia kecanduan untuk menonton film porno ataupun video asusila. Namun saat dia bertugas di Tambrau itu karena tidak ada signal, jaringan internet tidak ada, akhirnya di situ dia timbulnya niatnya dia untuk mulai merekam di situ, dia timbul di situ karena tidak ada jaringan internet. Dia mau nonton video ataupun pornografi yang di internet itu dia tidak bisa. Akibat dari itu tidak ada jaringan internet, makanya dia mulai merekam. Nah, dia mulai merekam video pada saat dia masih tugas di mana, di Tambrau ini. Dan juga dia kadang-kadang ke Kota Sorong itu karena 2 lokasi dia merekamnya, di Tambrau, di tempat rumah mereka tinggal untuk bertugas itu kan, di rumah desa di kampung Kuor itu. Kemudian ada juga dia melakukan perekaman terhadap korban ini di Kota Sorong. Pelaku merekam korban dengan ponsel yang dibungkus plastik agar tidak kena air dan meletakkannya tersembunyi di kamar mandi umum. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 12 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo kemarin melantik 34 anggota Majelis Rakyat Papua periode 2023 hingga 2028 di kantor Gubernur Papua. Mereka terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan. Dalam pelantikan itu ada 2 orang yang tidak dilantik, yaitu Beni Suweni dan Orpanari. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan 2 orang yang tidak dilantik karena menolak Undang-Undang Otonomi Khusus. Kalau selama ini, ya saya tidak tahu MNP yang lalu lebih aktif ikut terlibat dalam menentukan kalau orang-orang dari luar investasi di Papua meminta persetujuan dari MNP atau tidak, saya tidak tahu. Tapi di sini sudah menegaskan bahwa Bapak Ibu yang dilantik dikukuhkan hari ini ikut mengawasi, ya, karena keberpihakan Bapak Ibu di Majelis Rakyat Papua sudah sangat jelas, artinya untuk memproteksi hak-hak orang asli Papua. Jadi kalau ke depan Pak Gubernur Papua ajak investor masuk, cuma meminta persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua, karena wilayah yang kita masuk adalah wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga mendapatkan persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua. Wempi juga mengingatkan MRP untuk tidak terseret dalam politik praktis, melainkan fokus pada perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua. MRP merupakan lembaga kultural yang mewakili orang asli Papua. Lembaga ini bertugas tidak hanya melindungi hak asli orang Papua, termasuk melestarikan adat dan budaya, serta pemberdayaan terhadap perempuan. Lembaga ini dalam tugasnya akan memberikan pertimbangan dana sehat kepada gubernur dalam kerangka otonomi daerah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Halaman Polres Merauke tidak mampu menampung banyak kendaraan yang terjaring razia tilang. Polisi menghimbau pemilik kendaraan segera melunasi tilang dan membawa kembali motornya. Kepada masyarakat yang mungkin kendaraannya pernah ditahan oleh kepolisian, khususnya Satlantas Polres Merauke, bisa diambil di Satlantas Polres Merauke, tapi dengan menunjukkan identitas kendaraan yang resmi ataupun yang sesuai dengan kendaraannya. Dan ada juga beberapa kendaraan yang kita sita terkait permasalahan laka yang mungkin sudah diselesaikan dan sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, bisa diambil di kantor Satuan Lalu Lintas. Kalau kendaraan yang masih belum selesai dengan kasus-kasus yang ada di Lantas ini, apa boleh diambil atau ada persyaratan khusus Bu Kasat? Belum, jadi memang harus ada penyelesaian dulu. Ya. Jadi kan ada tahapan-tahapannya. Mungkin kalau seandainya memang hanya lukanya, kecelakaannya termasuk ringan, ya mungkin memang harus ada kesepakatan ataupun diselesaikan kedua belah pihak secara ADR. Ada 1000-an motor yang saat ini terparkir di halaman Polres Merauke. Motor itu jika tidak diambil akan dilelang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.